Hai Nakama, balik lagi bersama gue Andris Sanjaya di One Piece Update Channel. Kali ini gue ditemani sama admin kedua, yaitu ada Fajri. Oke, Halo, jadi Nakama. ya selama ini kalau yang buat skrip-skrip di One Piece Update Channel ada Fajri, terus ada lagi editor kita satu, itu si Panji. Jadi Fajri, Panji, Andris. Kita bertiga di One Piece Update Channel. Dan di video kali ini kita akan khusus ya, berbeda penyajiannya. Kita akan menggunakan muka kita berdua guys ya, meskipun muka kita nggak terlalu jelek amat guys ya. Masih mending lah untuk dilihat untuk sampai videonya habis. Oke, kita langsung aja ya Jiri ya untuk omongin Oke, langsung. One Piece chapter 991, betul ya? Iya, betul, 991. 991. Judulnya ini Judulnya apa jadi? Ya, Please izinkan let us kami untuk mati gitu ya. Iya. Ini kira-kira Iya, ke arah siapa sih ini? Izinkan kami untuk mati itu arahnya ke siapa? Ke kayak para pasukannya si Oden kah atau si siapa? Luffy. Luffy ya? Kayaknya ke si pasukan Oden sih. Pasukan Oden ya ini ya? Di akhir chapter tuh kita lihat tarungan dahsyat yang Kaido mulai serius. Oke, nanti aja itu mau kita bahas di akhir Oke, chapter. iya betul. Jadi kita langsung dari saja covernya masuk ke dulu cover nih. dulu ya. Oke. Iya, gimana? Kalau kemarin kan cover tuh Itu ada si Pawn ya, Pawn bersama dua anaknya ya, Lola dan Chiffon. Ini kelihatannya dia sudah mulai sadar ya kalau itu bapaknya ya. Iya benar. Setelah kemarin dizolimi, bilang masuk sinetron Indosiar, sekarang dia udah bahagia nih. Bapak pun ketemu anaknya, cucunya juga bahagia. Itu ada kecil. Ada cucunya mana ya? Nggak kelihatan ya? Ada cucunya di dekat kaki bapaknya tuh cucunya tuh si. Siapa nama cucunya? Oh iya. Nah, Oh iya ada ya di bawah. Oh kayaknya di gua ketutupan deh sama tulisan-tulisan di sini. iya. Oh Iya, oke. Udah bahagia lah Bapak Pon sekarang, dari kemarin susah akhirnya dikasih bahagia juga sama Allah. Kemarin dia sadar itu gara-gara dikasih fotonya itu ya? Iya, dikasih foto Leon Team gitu, dia pas dikejar Marin sambil ngejar kapalnya si BG nih, dia ngasih unjuk Leon Team gitu, dan akhirnya si Steven sama Lola saling bekerja sama narik si Steven ke atas, dan akhirnya sekarang mereka bertemu. Oke. Happy ending nih sama yang Nah, kira-kira nih dia bakal ikut bertarung juga nggak sih di itu di Onigashima, atau dia cuma akan kejar-kejaran aja nih sama angkatan laut? menarik nih. Kan kalau misalkan yang di Onigashima nih gabungan yang ya, dan ada juga gabungan sifat mengapa. Kalau menurut gua sih ya karena mereka habis susah payah nyari Sifon, dan juga kita lihat di sini Sifonnya luka-luka untuk ikut battle lagi tuh kayaknya enggak deh, dia lebih nyari aman dulu nih untuk Ya aman dulu ya. di bajak laut bajak laut Fire Tank ini, si bajak lautnya BG kayaknya nanti bakal sedikit rehat gitu, nyari aman dulu lah. Setelah bahagia gini masa ya langsung ikut bertempur lagi gitu kan. Iya. Berangkatan laut. Ya kayaknya gue setuju juga sih kayaknya. Dia nggak mungkin ikut-ikutan. Kayaknya dia juga emang terakhir itu, pokoknya dia mau ikut-ikutan tentang pertarungan yang dahsyat tuh terakhir di waktu ini kan, tepatnya si Big Mom kan. Iya, di Whole Cake. Iya, dia juga waktu itu bilangnya udah itu terakhir kalinya dia mau ikut-ikutan yang benar-benar parah gitu ya. Setelah itu dia nggak mau lagi. Ya, kayaknya dia mau jadi bapak-bapak bahagia dengan istri dan anak cucunya gitu. Oke lah, kalau gitu kita lanjut lagi ke yang panel kedua ya. Nih di panel kedua ini ada Drake, salah satu Tobiropo, dia yang orang yang mengamuk di Ibu Kota Bunga, kata orang-orang ya di sini ya, samurai ya. Drake-san, kenapa kau melakukan itu kepada Numbers? Nah ini orang-orang pada bingung ya, dia mau berkhianat kepada Numbers nih ya. Menurut lu Jiri ya, sebenarnya apa sih tujuan dia itu tiba-tiba bergabung dengan Luffy gitu ya? Nih kalau misalkan tujuan sih mungkin karena satu kepepet, kan dia udah tahuan tuh sama petinggi di bajak laut binatang buasnya, ada si Queen udah tahu, terus si Wushu udah tahu, Hawkins udah tahu, jadi dia kepepet, dia nggak mau mati, dia menganggap masih mengemban tugas sebagai pasukan angkatan laut yang red lupa namanya itu. Dia jadi karena itu dia lebih baik tuh
cabut keluar dari posisi berbahaya itu, dan kemarin di chapter kemarin tuh pas Luffy lagi keluarin gear force-nya kan lagi mau ngehajar salah satu numbers, terus dia juga muncul tuh dari atas ngehajar numbersnya juga. Di sini kita bisa lihat nih ada kayak numbers tergeletak, dan si kelompok bajak laut Kaido yang cecunguknya ini nih sama samurai yang lagi bertempur di bawahnya tuh kayak berlari-larian karena kaget aja tiba-tiba number segede gaban gitu kan, gede banget numbernya. Oh iya, ini tanduknya ya, ini tanduknya di atas kepalanya ada si Drake gitu tuh. Iya itu. Nah karena itu tuh dia kaget terus pada cabut, dan di situ juga kita lihat juga nih akhirnya si Petsuan sama Ulti muncul lagi. Iya. Setelah terakhir kan dia nguber si Yamato, terakhir kali dia nguber si Yamato, dan akhirnya dia muncul lagi. Sekarang dia ngelihat Drake ngehajar si number. Nah, makanya yang kalau di halaman kemarin itu dia sempet ketangkep gitu ya sama si Drake ini, bukannya ketangkep sama Hawkins dan Hawkins terus ada Wosu sama Queen, iya bertiga. Terus tiba-tiba dia langsung itu ya, waktu itu langsung membantu si Luffy ya, nggak jadi dieksekusi sama dia bertiga ya. Iya, pas mau dieksekusi tuh dia masih punya kekuatan lah sedikitnya buat kabur. Karena kan kayak cuma diinterogasi dulu gitu sih. Itu balik lagi sih ke cerobohan Queen. Ingat kata si King beberapa chapter yang lalu, emang King tuh nggak percaya sama kerjanya si Queen gitu. Karena kan Queen ceroboh gitu, kayak selengean lah di antara all star-nya si Kaido nih kayaknya yang paling bego kok, selengean gitu si Queen. Iya. Makanya lihat lagi, terbukti lagi kan di chapter kemarin harusnya bisa dengan mudah dieksekusi, kayak si King aja sama Kaido yang lagi mengeksekusi Orochi ya, tinggal langsung dibelah doang gitu, anjir. Iya. Dan itu shock moment gitu kan, tanpa basa-basi langsung hilang gitu. Hilang ya. Iya, ngomong-ngomong di sini nggak ada kabar ya, nggak ada kabar si Orochi juga ya di chapter ini ya. Itu menarik sih. Di sini nggak ada kabarnya, tapi masa ada desas-desusnya nih kalau misalkan si Fukurojo nih yang kemarin sempat kita lihat Fukuro 7 ya, nemuin tubuhnya si Orochi itu ya, ke belakang gitu, mau nemuin tubuhnya Orochi kayaknya. Mungkin nanti beberapa chapter lagi akan ada revive-nya atau hidup lagi nih si Orochi, tapi nggak ada yang tahu sih. So kita lihat dulu aja. Tapi dari halaman pertama ini so far sih kayaknya identitas asli si Drake sebagai pengkhianat terbongkar dan ketahuan semua sama seluruh bajak laut binatang buas. Karena kan yang udah terbukti, udah dilihat dari banyak orang tuh, di situ kan di panel tersebut banyak banget orang-orang bajak laut binatang buas, dan apalagi ada si Petsuan sama Ulti yang dimana Kobi Roppo dan juga kayak orang penting gitulah di bajak lautnya. Jadi kayaknya nasib si Drake benar-benar udah tinggal di tangan si Luffy. Kalau Luffy dan kawan-kawan nggak mau bantu, melindungin dia udah tamat gitu ya. Iya. Tapi berarti tujuan sebenarnya dia ini belum keungkap sama sekali gitu ya. Dia tuh disuruh ngapain gitu ya ke tempatnya Kaido gitu, belum ada yang tahu. Iya. Di sini cuma kelihatan dia ngobrol-ngobrol doang ya, masih apa namanya? Yang bawahnya dia nih. Yang kacamata itu, yang di atas itu yang suka sama si Luffy. Yang suka sama si Luffy kacamata. Oh, Kobi. Oh iya, si Kobi. Nah iya nih dia ini ada ingatannya waktu ngobrol sama si Kobi, ada ingatannya, cuma dia bilang kalau jika dia menjadi temanmu dia akan terasa dekat denganmu. Tapi jika dia menjadi musuhmu rasanya dia akan jauh sekali darimu. Seperti itulah sifatnya Luffy. Ini emang terbukti sekali ya, ketika dia emang langsung mengajukan diri untuk menjadi aliansi, tiba-tiba Luffy langsung bilang gitu ya, baiklah oke. Gitu ya. Luffy itu apa ya, berwibawa, tapi ya gitu, kayak polos gitu, polos. Iya benar-benar. Terus di sini langsung juga nih ya si Zoro, tapi tetap nggak percaya sama si Drake ya. Mau kaptennya bilang udah oke, tetap aja dia masih nyerang si Drake. Kocaknya di situ ya di sini. Ini menarik nih di sini. Kalau si Zoro tuh nganggapnya serius banget nih, Dris. Iya. Makanya dia orang mau join tuh kayak langsung suspicious gitu, kayak mencurigakan, ini orang musuh tiba-tiba mau join, kenapa gua langsung menerima gitu kan.
harusnya sebenarnya yang paling berat sih si Zoro tuh. Iya. Balik lagi lu apa loss gitu. Bilang bego tapi enggak bego dia. Iya, dia tuh tahu dia benar gitu. Si Drake itu emang nggak berniat begitu. Cuma teman-teman yang lain kan emang nggak bisa tahu juga ya misinya si Drake ini ngapain gitu. Kan mencurigakan juga. Iya benar. Apalagi Jinbe juga udah ngomong kan, Jinbe juga udah kasih tahu kan kalau dia juga nggak boleh sembarangan. Tapi tetap aja. Lagi waktu di chapter berapa gitu di yang lalu-lalu kalau nggak salah pas masa time skip deh. Itu di situ si Riley ngasih tahu kalau Luffy itu kekuatan Kenbun Soku Hakinya itu berdasarkan merasakan emosi sekitar gitu. Iya tahu. Lagi waktu di Marineford. Nah menurut gue itu merasakan emosi sekitarnya Luffy itu dari Kenbun Soku Hakinya tuh bisa tahu gitu ya mana yang pengen bener-bener niat buat jadi teman dia apa enggak gitu ya. Iya, kayak tahu lah setidaknya si Luffy ini udah bisa ngebaca nih si Drake ini nih 100%, enggak 100% sih, kayak beberapa persen lebih cenderung aman untuk gak bakal ngelukain gua as long as pas perang ini. Iya. Masuk akal. Nah, ini menurut gua mirip banget nih kejadiannya sama kayak yang di Impel Down. Lagi di Impel Down kemarin tuh si Luffy kan awalnya cuman sama si Buggy. Itu juga sama Buggy, lu bayangin sebelumnya musuh ya. Si Luffy ngajak bergabung ya. Baginya kocak-kocak gitu. Di Impel Down itu gak ngerti gue jalan ceritanya aneh banget. Terus habis itu ketemu Mr. Tree kalau nggak salah Mr. Tree. Terus ketemu lagi sama Mr. Two. Mr. Tree sama Buggy misal Mr. Two sama Luffy tetap ke bawah nyari es ke lantai ke level 6 kalau nggak salah. Ya itu tuh di situ itu sama aja kan Luffy ketemu sama musuh-musuhnya dan dia 100% percaya. Iya. Ini kayak tingkat Kenbun Soku Hakinya tuh si Luffy tuh merasakan emosi orang, merasakan niat orang tuh kayak udah terasa gitu menurut gua sih. Ya. Bisa masuk akal sih. Nah, terus di sini nih lanjut dulu dan nih. Berarti nih dia kan udah langsung tadinya udah mengajak dia masuk beraliansi kan, tapi yang lainnya pada nggak percaya, hampir semuanya nggak percaya sih ya. Iya, nggak ada satupun orang yang percaya dengan dia gitu. Habis itu langsung dipercaya. Kuat nggak percaya. Iya. Di sini ada Mukazoro, Franky, Jinbe ngomel-ngomel sama si Luffy. Iya, 3 orang itu langsung ngomel-ngomel kan. Nah, di sini juga si Ulti, ada juga satu lagi si Patch-One ya. Dia juga bilang Patch-One. Kalau ini mencurigakan sebenarnya orang yang bersama bajak laut topi jerami itu sepertinya dia orang yang memimpin para bajak laut itu. Dia yang tadi. Dia ini ngomongin yang mana nih? Si Patch-One sama si Ulti dia. Ini menurut gua nih si Patch-One sama si Ulti selama ini tuh nggak sadar kalau misalkan si Luffy ini itu adalah ke Onigashima-nya ini bawa kelompok bajak lautnya, bawa teman-temannya lah. Dia nggak sadar. Oh, dia nggak sadar. Dia baru sadar sekarang. Itu juga gue baru di sini nih ternyata si Ulti sama si Patch-One pikirannya ketek gitu. nggak sama sekali gitu. Gue pikir mereka udah tahu loh, mereka ini kan udah lagi perang kan, masih tetap aja nggak tahu. Terus juga kemarin juga mereka udah udah menghancurkan strateginya bajak laut topi jerami juga kan, pasti mereka juga udah tahu loh. Iya, nah itu makanya jadi selama ini kan dia menjalankan perintah tanpa tahu tuh itu si Luffy itu siapa, dia buat temen-temennya enggak ya. Gue ingin ngerti gitu. Ya berarti masih wajar lah ya kalau misalkan topi jerami ini masih bisa menang, karena strategi mereka pun sebenarnya yang musuhnya itu belum solid banget kan. Gak banyak yang tahu, banyak yang miskom lah istilahnya ya. Iya, banyak yang miskom, betul itu miskom. Jadi mereka banyak jumlahnya dan mereka juga punya ability yang macam-macam, bahkan yang cere-cerenya aja bisa ada zoannya gitu kan, ada kekuatan hewannya kuat lah itu, tapi mereka miskom gitu. Balik lagi emang kekuatan kepercayaan masing-masing sama satu lain tuh
kekuatan kepercayaan gitu. Misalkan si Luffy percaya sama teman-temannya dan teman-temannya percaya sama Luffy, itu sangat amat penting dalam sebuah perang, contohnya di di Onigashima ini gitu. Meskipun nggak ada yang percaya gitu, satu sama lain aja saling tuduh gitu kan. So ya make sense dia sih, so far sih ya. Oke, ini kita berarti lanjut lagi ke bagian yang serunya itu apa nih, yang instant kill ya. instant kill Green Star Exploding Skull Plate. Ini gua bener sumpah gua nggak nyadar ya. Ini gua pikir nih siapa nih, awalnya gua nggak nyadar, gua nggak terlalu nyadar, terus tiba-tiba gua ngeliat muka Nami kan. Gua pikir jangan si Nami yang ngajar dia kan. Tadi baliknya Nami itu ada orang lagi. Bangke si Usopp emang brengsek ya. Gua nggak tahu. Keahlianku adalah membasmi kadal sepertimu. Bersiaplah. Padahal namanya diem ya. Gue nggak sadar loh. Padahal namanya diem, nggak ngomong apa-apa mulutnya. Dia tuh masih dari belakang nuncil Usopp. Kurang ajar. Ini malah kocak sih. Ini sumpah ini dari panel berapa sampai panel berapa tuh ada banyak adegan kocak ya sebenarnya. Iya bener. Di manga kali ini banyak kocak sih. Dia tapi kalau gue nih ya, pas pertama ngeliat ada ledakan terus gambar tengkorak tuh, gue awalnya nyangka itu si Queen sebenarnya. Karena kita tahu Queen juga kan salah satu punya senjata-senjata gitu ya dia ya. Senjata-senjata yang di luar nalar lah, kayak kemarin di waktu di penjara Udon kemarin dia nyiptain virus zombie gitu kan. Gue pikir tuh si Queen nyerang ke pasukan aliansinya, masuk pasukan Luffy dan kawan-kawannya nih. Ternyata pas gue baca lagi tuh ada belakangnya Exploding Skull Clan. Jadi plan Usopp ya, plan nama top nih. Pas di selanjutnya bukan Nami sok kuat gitu kan, sambil megang itu. Suara di belakang itu. Tadi kalau di anime ini pasti dikocak-kocakin nih, parah sih. Iya, dikocak-kocakin. Udah gitu dia sosokan kan, awalnya udah mau siap-siap tuh ya, tapi itu tidak penting, sekarang pertempurannya telah dimulai. Kalau begitu ayo ngapain, ayo kabur. Kurang ajar, gue pikir dia mau nyerang kan, kabur anjir sama Penson, mau ulti kabur deh. Gitu. Tapi tau nggak lu sih plot twistnya kalau si Oda Sensei ini bakalan nyerahin ulti sama Penson sama untuk dilawan Nami dan Usopp. Gimana sih kalau menurut lu, gimana nih? Wah, itu nggak masuk akal sih menurut gue. Nggak masuk akal. Dia lawan si ulti lawan Luffy aja itu udah hampir mau KO si Luffy itu waktu kemarin kan. Iya bener sih. Karena lawannya Usopp sama Nami nih, God Usopp nih berarti sangat berperan penting nih kalau misalkan dia mau menang dia. Iya. Kalau mereka dua orang ini menang, wah bener Oda Sensei plot twistnya mantap. Kan kemarin kita ngelihat awal-awal nih Luffy aja lawan dua orang ini, seorang Luffy kaptennya nih. Iya, hampir KO kan. Dikit lagi ya. Kalau nggak ditolong sama Yamato. Kalau nggak Hoki pas ulti lagi mau ngeluarin final move-nya, fatality lah ibarat kata tuh. Terus Yamato muncul itu kayaknya gua rasa at least pingsan lah beberapa. Iya. Gitu, atau beberapa menit dalam pertarungannya bakal pingsan gitu si Luffy-nya. Parah sih itu. Jadi kita lanjut lagi ke bagian si Luffy Sanji melawan siapa sih nih yang ngedang-ngedang ini? Si Apo. Iya, Apo. Nah, si Apo ini agak kocak juga sih di sini ya, di akhir-akhir itu ternyata dia dihajar ya sama si Zoro sama si Drake. Iya. Di sini dia dihajarnya pakai apa sih, nggak kelihatan ya sih? Kayaknya kok tadi nggak terlalu kelihatan dia dihajar pakai apa. Tapi dia di skip sih, di panel ini di skip. Langsung menuju ke numbers ya. Iya, si Luffy sama si Sanji di sini nge-skip Apo. Ini dia nggak mau ngelawan dulu karena dia mau, Luffy tuh sebenarnya tuh mau banget langsung pertarungan ke atas. Langsung ke atas, nggak mau lawan Big Mom, nggak mau lawan si Apu, nggak mau lawan si Numbers, nggak mau lawan Tobiroko, itu nggak mau. Dia sebenarnya mau langsung lawan Kaido. Kita tahu sendiri dah, si Luffy ini emang kalau bertarung tuh lawan yang paling kuat. Lawan yang paling kuat ya, karena emang dia bosnya kan.
Iya bener, dia karena dia bosen dia langsung lawan yang paling kuat aja dia maunya. Kayak lagi waktu lawan si P9 tuh sebenarnya Luffy mau langsung lawan Rob Lucci, cuman tapi dia mesti berhadapan mau nggak mau sama si Blue Note dulu yang dua setannya itu yang di second pertama kali dikasih tahu itu kayak gitu tuh dia. Jadi udah tahu nih target yang harus gua lawan siapa dulu. Tapi kalau misalkan mau nggak mau gua lawan, kayak cuman tinggal sendirian gua lawan lu gitu, bakal lawan dulu elunya sampai lu kalah baru gue cabut gitu. Kayak gitu sih si Luffy sifatnya udah natural insting mau lawan yang paling kuat gitu. Terus di sini gue juga ngeliat ada kayak si Juki, Goki, Bajaki. Ini orang abis kena pukulan atau gimana? Karena abis kena pukulan ya 3 orang ini ya? Ini habis kena pukulan. Ini dia yang dipukul sama Luffy, yang dipukul sama si sama si Drake. Si Drake. Satu lagi sama Jinbe kalau nggak salah. Yang gue ingat tuh si awalnya tuh iya sama Jinbe bener, sama Luffy sama Jinbe, sama yang satu gabungan, yang satu lagi Luffy sendiri, yang satu lagi Drake sendiri gitu. Tapi hebat juga ya, dia bisa one hit pukul si salah satu number sini. Iya sampai pingsan loh. Pingsan loh, gak nyangka gue. Padahal badannya gede-gede kan? Itu badannya gede-gede gitu kan, yang badan gede terus kita yang taunya tuh kalau badannya gede strength-nya, kekuatan fisiknya tuh pasti kuat banget gitu kan. Iya. Gak mungkin sekali pukul KO gitu ya. Ini sekali pukul KO kan aneh juga gitu. Terus di sini ada panel yang satu numbers lagi bangkit ya. Ini namanya siapa? Ada namanya nggak si Hacha ya? Oh si Hacha. Si Hacha. Yang kemarin yang awal-awal mabuk. Iya. Pertama kali muncul tuh dia tuh si Hacha ini. Ini dia bangkitin siapa yang ngomong-ngomong ya? Dia angkat siapa sih? Salah satu numbers yang ada si Juki, Goki sama Jaki itu ya? Kayaknya sih si Jaki ini sih. Kayaknya ya yang diangkat. Benar, bukan Hacha apa kau sudah siuman ya, dia udah siuman tuh. Terus di sini si Luffy tetap mau lari ke depan ya, dia mau ngelewatin ya, masih Sanji. Terus si Frankie yang mau mengalihkan perhatian. Iya betul ya. Mengalihkan perhatian si Hacha. Jadi si Hacha ini suka sama si Frankie ya dia. Iya, kayaknya kelihatannya kan dia lagi mabuk gitu ya. Apa dia kemarin terakhir mabuk gitu. Nah, terus dia ngeliat si Frankie tuh ada kayak bling-bling gitu kan. Di gambarnya sih ada bling-blingnya. Dia kan robot nih, kita tahu apa di One Piece ini uniknya tuh hampir semua orang suka sama robot-robotan gitu. Oh iya, gue ingat. Si Luffy itu kalau masih Usopp dia berdua-dua tuh ngomongin si Frankie tuh udah kayak stres tuh. Iya, sampai matanya berbinar-binar gitu. Usopp, Chopper, sama Luffy itu. Iya, bertiga-tiga dia. Oke. Tapi ini ada yang menarik, menurut gue ada yang menarik di panel ketika kita diliatin Jaki, Goki sama Juki lagi tepar. Ini menariknya di sini si Drake, si Apo ini sedih gitu ngelihat si numbers ini pada tumbang. Nah iya ya, gue sadar dia nangis ya. Iya, sedih nangis dia. Ingat nggak lagi waktu pas pertama kali muncul kita dikasih siluet numbers ini tuh dia jalannya bareng Apo. Nah, di situ tuh kayaknya tuh si Apo tugasnya emang ngasuh atau nemenin para numbers ini berkeliaran. Kayak conquering apa memperluas teritorialnya Kaido gitu. Kayaknya mereka ini yang jadi ngasuhnya tuh si Apo, dan sepertinya kalau lihat lagi di yang selanjutnya tuh di situ si Apo terlihat memainkan musik yang dimana bakal memanggil numbers, dan curiganya lagi nih gue nih si numbers ini nih suka ngedenger musiknya Apo. Kenapa Apo jadi pengasuhnya gitu ya? Pengasuhnya dia, iya. Jadi yang bisa mengendalikan emosi si para numbers ini nih si Apo. Gitu. Oh iya, masuk akal. Karena nggak cuma serangan doang kan, Apo tuh bisa kayak bikin skill-skill yang ngedukung juga nggak sih? Support gitu. Kalau itu tuh gue belum tahu lebih jelas, tapi kayaknya kalau dilihat dari panel yang ini, kayak dari manga chapter ini sih kayaknya bisa dia bisa sedikit ya nambah buat semangat atau gimana deh. Ya kayak macam siapa tuh salah satu yang di Dragon ininya
bawahannya Oh, iya, yang bener. pakai bendera itu kan. Iya benar, kayak yang salah satu komandan di Ya pasukan komandan ya revolusi. pasukan evolusi ya. Betty kalau nggak salah. Kalau nggak salah Ah, nih, nakama nih, Betty nih. ya ya Gue ya. agak lupa juga. Betty Iya itu yang iya. pakai bendera tuh yang ngibarin semangat. Nah, Iya. itu kayaknya si Apo bisa kayaknya, sedikitnya bisa gitu. Tapi ya masuk akal juga sih kalau Karena misalkan dia kan musik kan, dia. nada kan. Nada tuh Heeh. bisa dimanipulasi macam-macam sebenarnya kekuatannya. Kalau Iya, selama ini kita lihat kan dia cuma meledak-meledak doang kan. betul betul betul. Kan kalau selama lagi awal-awal juga muncul kan gue ekspektasinya lumayan tinggi nih sama si Apo nih karena serangan dia suara dan suara tidak terlihat dan langsung kita dengar biasanya gitu kan. Kalau cahaya kita ngelihat cahaya datang, kalau Ya, suara kita nggak ngelihat suara nggak ngelihat. apa. Kalau kalau angin biasanya kan terbawa debu atau gimana gitu kan. Kalau yang angin masih bisa kita lihat lah sedikitnya. Nah kalau si Apo nada bener-bener suara, getaran suara tuh nggak bisa kelihatan, sama kayak getaran si Rohige yang nggak kelihatan, tahu-tahu Ya, ya. gempa kemana-mana kayak gitu. Mungkin kalau misalkan ability-nya diasah lagi sampai dia dalam tahap awakeningnya itu bisa OP sih mungkin. Iya. Tapi ini yang mungkin ya nakama, karena kita tahu sendiri si Apo nih Kayaknya cacat jarang gitu. dikembangkan gitu ya. Kayaknya jarang Iya, dikembangkan jarang. kekuatan dia. Cuma buat Bener. penambah doang. Bener kayak cuman buat pelengkap doang sih. Hmm. Tapi kalau misalkan diasah lagi bisa OP kayaknya. Oke. Ini kita lanjut dari si Frankie dikejar-kejar Hacha, terus abis itu si Zoro masih bertarung sama si Drake ya, masih nggak percaya, tapi dia Nggak percaya. langsung ditebas berdua-dua ya, dia menebas berdua-dua si Apo ini, dua-duanya langsung ditebas bareng-bareng. Berarti ini dia nggak punya kesempatan sama sekali dong nih si Apo ya. Kayaknya dia mau manggil pun kayaknya nggak jadi nih. Pingsan nggak sih dia Iya. abis dipukul ini? Ada kelihatan pingsan nggak sih? Dia Nggak ada ya? langsung counter attack. Enggak dia langsung counter attack dari Oh iya langsung. Oh iya ya kelihatan ya ada kayak gelombang-gelombang gitu ya. gelombang gitu. Iya iya Ini kelihatan. balik lagi, ingat lagi enggak lagi waktu itu Zoro pernah lagi bertarung sama Sanji kalau nggak salah tuh, tapi ada musuh yang mendekati mereka, terus musuhnya tinggal beberapa kali, cuman sekali wadit doang lah musuhnya langsung tepar Karena combo ya. iya kena combo kalau nggak salah itu lagi lawan Foxy Pirates yang si kepala belah lagi waktu itu tuh udah lama chapternya kalau nggak salah, itu lagi pas pertarungan itu dan si Zoro sama Sanji lagi berantem terus disuruh serius, tiba-tiba langsung serius gitu, sekali hajar tepar musuhnya. Mungkin ini mirip kayak gitu nih. Ini dia lagi bertarung bacok mau saling bunuh nih lah sama Iya, si iya. Black. Tiba-tiba apa ngeganggu, apaan sih lu gitu. Ini nyanyi nggak jelas ya emang, langsung dipukul. Udah gitu emang si Drake sama si Zoro ini punya sifat yang mirip-mirip lah ya, dia itu dua orang itu Kayaknya. sebenarnya nggak suka Iya, diganggu ini. orang ya. Betul, gak suka diganggu. 11-12 nih kombonya sama Sanji kayaknya. Cuman ya itulah kan Zoro, balik lagi Zoro halus di Zoro gitu, yang serius tapi bego. Iya iya. Dia juga kayak nggak konsisten gitu ya, ngomong katanya nggak percaya, tapi setelah dia sama-sama ngebunuh, nggak sama-sama nyerang si Apo, langsung percaya. Iya, Zoro orangnya kayak gitu. Jadi langsung dia jalan lagi, dia ngelawan semua samurai cecunguk ya, dihajar, terus ada Queen muncul. Nah ini berarti selanjutnya Queen melawan Drake atau enggak? Ini kayaknya Queen masih free ya, masih di sini masih bebas dia, nggak ngapa-ngapain, dia nggak ngincer siapa-siapa kan si Queen ini. Tadinya dia melindungi Kaido kan ya, bersama si King ya, berdua-dua di atas. Awalnya tuh dia terakhir tuh di manga chapter 980-an. Oh, sama 80-an. 80-an tuh dia lagi ngobrol-ngobrol sama si King. Nah, habis ngobrol-ngobrol sama si King, tiba-tiba King pergi ngamanin wilayah udara lagi biar nggak ada yang tiba-tiba terbang atau tiba-tiba langsung ke atas. Dia mengamani udara. Nah, terus si Queen dia sempat ngegigit si ini kan Luffy ya. Nah, terus di chapter selanjutnya lagi dia tahu-tahu ngehajar X-Drake gitu ya, habis ngehajar X-Drake dia bener free. Jadi tuh yang sekarang tuh yang free dari pasukan Kaido yang pas kuat tuh ada Queen,
Terus kalau King kan ngejaga, berarti nggak free amat. Ya nggak free dia, nggak jaga terus. Susu, Sasaki, ya 3 orang inilah yang kuat ini nih yang masih free tuh. Oh sama satu lagi tuh yang cewek badannya gede, lupa gue namanya siapa lagi. Oh iya, aduh, iya itu yang cakep itu kan. Yang disanding-sandingkan yang dikatakan katanya istrinya Kaido atau pasangannya Kaido gitu, kasihnya ya. Kaido yang dibilang desas-desusnya ya dari teori teman-teman teori yang lainnya. Iya benar itu 4 orang tuh masih free tuh. Nah kalau di sini berarti kita lihat si Queen udah ngeluarin senjatanya lagi, berarti sepertinya dia bakalan serius ngelawan Drake, takedown Drake, karena kita tahu sendiri dia kemarin emosi banget lagi di sektor 989 ketika tahu Drake itu pengkhianat atau Drake itu yang ngebebasin Silau. Sejauh ini asumsinya dia Drake itu ngebebasin Silau, tapi dia nggak tahu nih jati diri si Drake lah aslinya siapa. Kalau misalkan si Drake anggota SWORD, nah itu yang tadi gue bilang dari tadi, pasukan khusus angkatan laut namanya SWORD. SWORD iya si SWORD. Terus ini Jack juga udah lagi KO ya. Nah itu dia yang menarik. Setelah kita mau lihat nih si Queen bakalan serius karena udah ngeluarin senjatanya yang sepertinya pelurunya bukan peluru embel-embel, yang bukan cuman peluru biasa gitu ya. Iya bukan, kayaknya dia kayak nembakin entah peluru batu laut, entah peluru ada virusnya, entah apa. Soalnya kita lihat sendiri si Drake langsung tegang. Kalau bahasa Indonesianya apa, Dris? Kalau di bahasa Inggris nih, it can be this bullet are, nah titik-titik itu sepertinya dia kaget pelurunya itu sudah kena tembak di panel bawah. Di sini sih dia bilangnya mau kau pikir kau bisa lari, dasar pengkhianat, atau bisa dibilang dasar mata-mata. Terus dia bilang bertahanlah. Oh dia kayaknya nyerang ini deh, cecunguk-cecunguk yang di bawah itu ya, samurai biasa. Terus dia bilang sial, sakit sakit ya dia. Tapi si Drake-nya nggak kenapa-napa ya, cuma masih tetap berdiri dia. Terus kalau diserang oleh orang aneh lagi, kau pikir kau bisa membunuhku? Tidak mungkin, turu ini apa tuh? Tapi udah habis itu nge-skip sih. Jadi langsung berpindah. Jadi tuh kayaknya si Queen melakukan penembakan brutal ke areanya Drake sama si Zoro gitu ya. Area Drake sama Zoro, betul. Dia ngelakuin tembakan brutal karena kita lihat sendiri pas ada hujan tembakan itu. Iya. Si Zoro langsung kabur gitu, kayak langsung menunduk gitu. Nah ini gue agak bingung deh. Kenapa si Zoro nggak gunain pedangnya buat nangkis kan biasanya dia bisa belah-belah itu peluru ya. Iya, berarti pelurunya bukan sembarang peluru nih nakama di sini nih. Kayaknya si Queen berhasil menciptakan suatu peluru yang dimana bakal sulit gitu ya ditembus gitu. Ada yang bilang ini peluru dilapisi haki, ada yang bilang ada juga sekiranya yang bilang ini peluru ada zat-zat tertentunya, dan ada juga yang berasumsi kalau peluru ini batu laut. Tapi kalau menurut gue sendiri, saya pribadi lebih ke batu laut sih. Jadi peluru ini adalah peluru batu laut, dan mungkin juga ditambahkan zat-zat tertentu oleh si Queen. Karena mukanya Drake langsung shock gitu. Langsung shock ya. Kena gitu kan, langsung shock gitu. Kayak jangan-jangan peluru ini gitu kan. Iya. Gitu kan. Iya. Ya ini fix sih bakalan bertarung dulu. Kayaknya si Zoro ini nggak bakalan ikut Luffy ke atap dulu sampai bisa ngalahin Queen. Ya. Iya, kayaknya sih gitu sih. Harusnya sih ya. Terus di sini kita lanjut ke Kaido ya. Kaido udah ngelihat beralih ke atap nih. Si Jack udah terkapar, terus dia langsung mau mencoba menyerang mereka semua ya. Tapi di sini bilang Kaido, Jack adalah orang yang kupilih, dia adalah salah satu all-star milikku. Aku tidak bisa duduk saja dan melihat kalian membunuh anak-anak buahku. Mohon maaf Tuan Kaido, itu bukan karena kau lemah, wis, kata si Jack ya. Nah terus di sini langsung ya sulungnya keluar guys ya. Kemarin keluar gak sih? Belum keluar ya kemarin ya? Kemarin udah keluar, cuman siluetnya doang. Siluetnya doang ya. Kalau ini tampilan langsung asli ya. Iya. Hanya saja mereka sangatlah kuat kayak gitu ya. Di sini
tiga patch terakhir di manga chapter kali ini benar-benar udah seru lagi, udah bahas aksi-aksinya lagi. Kalau tadi kan ada sedikit kocak-kocaknya di awal-awal. Dan ini udah serius lagi nih. Soalnya Kaido juga udah mulai ini ya, semburan apinya itu ya. Itu Lasta apa ya? Api sih? Udah api itu api. Api ya. Api kayak tembakan api, napas api gitu, naga. Napas naga. Lu ingat nggak terakhir tuh si Jack bisa menahan puluhan Ming yang dalam mode sulong. Iya ingat gua. Para cucungu dan Numbers itu akhirnya pertahanan kuatnya si Jack itu bisa tembus juga oleh serangan bertubi-tubi suku Ming-nya. Kalau nggak salah tuh gua kemarin bilang di scriptnya 1 untuk bajak laut binatang buas, 0 untuk suku Ming. Ingat nggak? Iya. So far yang menang mereka karena dari segi jumlah yang dimana suku Ming ini diproyeksikan untuk mengikis pertahanannya Kaido malah ditahan oleh seorang Jack sendiri. Jack sendiri, Dan temani pasukannya gitu. Jadi praktis sekarang tinggal Kaido versus 9 sarung pedang merah tanpa bantuan suku Ming yang lainnya. Nah, ini menariknya di sini setelah sekian lama dipukul, digaruk, ditusuk, si Jack ini akhirnya tumbang. Gadingnya tuh sampai patah ya. Gitu. Nah di sini juga yang satu lagi yang paling menarik menurut gue, ini Kaido ternyata peduli gitu sama si Jack. Gue pikir malah kayaknya bahwa dia tuh kayak nggak ngerasa seperti saudara ya, tapi kalau di sini dia ngerasa seperti ada ikatan gitu ya, ada hubungan. Ada ikatan di sini ya, betul. Si Jack si Kaido nih marah sampai bilang kan si Jack bilang my sincerely apologize Master Kaido ya. Dia bilang dia mohon maaf lah ya, bukannya tuanya yang lemah gitu ya. Intinya seperti itu. Ini it's not that you are weak, itu bukan ini sebenarnya menurut gue nih yang di bold itu tuh tulisan yang ngomong tuh si Kaido. Jadi si Kaido ngasih tahu bukan lu yang lemah, tapi mereka yang cukup kuat untuk numbangin lu. Dan si Kaido kayak wajar. Wajar. Tenang Jack, wajar lu tumbang tuh bukan karena lu lemah. Iya. Lu udah dikeroyok banyak orang, terus lawan raja teman-teman. Iya sih, raja. Ya, kemarin sih terakhir waktu yang tepatnya siapa tuh yang gajah itu tempat para suku Ming kan, dia waktu itu menang kan ya kalau si Jack ya waktu itu ya. Karena diracunin kan waktu itu ya. Diracunin, betul. Nah sekarang si raja ini nggak diracunin. Iya, kekuatan fullnya keluar. Ada mode sulongnya. Jadi sudah sewajarnya kalau Jack kalah gitu. Tapi ya emang udah dari awal pas pertarungan tuh gue malah nyangkanya tuh Jack bakal kalah dengan mudah awalnya ya. Dia cuma lawan suku Ming karena kan banyak gitu loh suku Ming, nggak cuma 1 atau 2 tapi belasan, puluhan bahkan dan juga ada pasukan elitnya. Kita garis bawah lagi, pasukan elit. Totalnya tuh 5 orang kalau nggak salah ya, pasukan elitnya 5 orang. Dari pasukan elit Inuarashinya ada 3 orang, dari pasukan elitnya Nekomamushi ada 2 orang. Nah itu 5 orang itu dihadapi oleh seorang Jack sendiri dan mereka kalah dengan mode sulongnya. Jadi padahal udah mode sulong tapi kalah. Berarti si Jack ini kuat. Itu mesti kita akui kalau Jack ini kuat, dan dia baru bisa kalah setelah stamina-nya terkuras habis lawan banyaknya suku Ming yang sedang dalam mode sulong. Kalahnya juga sama raja. Mungkin kalau misalkan dia dalam kondisi prima melawan kondisi prima juga Neko dan Inu dalam mode sulong, ya setidaknya si Neko masih dan ada Inu luka-luka lah di mereka itu ya, si Neko sama Ino ya. Betul, nggak mungkin langsung ini bersih. Kali ini kan masih bersih ya, masih mulus. Mulus banget gitu. Iya. Setidaknya ya ada luka-luka lah ya, nggak sakarat tapi terluka gitu, dan si Jack kalah gitu pastinya. Kalau misalkan dia sama-sama dalam kondisi primanya gitu. Menurut gue itu yang menarik di sini, salah satunya Kaido yang ternyata sedih gitu ketika ngelihat
anak buahnya kalah gitu. Iya, Itu iya. sih. Orang Kaido cukup sedih dan ingin membalaskan kekalahan Kekalahan dari anak buahnya. dengan langsung nyemburin napas apinya Bolo Breath atau Blast Breath. Itulah gitu. Oh, di sini Dan- kelihatannya dia mengarahkan tembakannya itu langsung ke ini ya, semasa lubang merah ya. Iya betul, karena kan yang lain udah pada KO nih, suku Ming yang lain udah pada KO. Jadi si Kaido langsung ngarahin tembakannya ke 9 sarung pedang merah. Terus makanya di akhir-akhir dia langsung bilang gitu ya, sambil membawa kepada kematian itu juga, sebagai samurai Tuan Oden, izinkan kami untuk mati. Tapi kira-kira mereka bakal mati nggak dikena tembakannya Kaido? Ini yang bakal jadi misteri chapter 952 ya. Iya, tapi untuk yang pertama ini kita lihat di sini si Kinemon berhasil membelah napas apinya Kaido. Ingat sebutan Kinemon itu. Oh, dibelah. Oh, ini dibelah tuh. Iya, itu Living dibelah. Cloth Flame ya. Oh iya, dia bisa membelah api. Oh iya, dia bisa ngeluarin ini ya, kemampuan yang kalau di pedang itu bisa keluar api ya. Iya, dia pertama kali nunjukin itu di Arc Pang Hazard. Iya, Pang Hazard ya, gue ingat sih dulu waktu itu. Waktu itu Kinemon terjebak di api dan sama si Brook kalau nggak salah ya waktu itu ya nakama. Nah dia mau lewat, bingung caranya ditebas apinya, tebas. Iya, ketebas. Bisa lewat itu. Oh berarti kelemahannya Kaido bisa sama Kinemon ya? Bisa, The best ya. The best, menarik berarti ya. Seberapa lama, seberapa tahan Kinemon bisa ngebelah ya tembakannya Kaido. Itu masih jadi pertanyaan, tapi so far sih dia bisa melakukan itu dan artinya itu bagus. Itu ya, bagus buat pertahanan mereka kan, jadi sisanya tinggal siapa yang nyerang gitu kan. Sebenarnya cocok yang nyerang tuh si Luffy, tinggal Luffy doang penyerangnya. Iya ya, dari lain tuh masih belum kelihatan. Kalau misalkan tapi ini gue juga masih agak bingung nih. Jadi berdasarkan hasil research gue nih ya, hasil dari beberapa video yang kemarin gue buatin scriptnya juga, itu di situ gue bilang kalau mythical zone atau zone tipe mythical itu nggak ada mode hybridnya. So far nih banyak selama gue baca manga tuh nggak ada gue ngeliat mode hybrid. Yang dimaksud hybrid ini di sini kalau nakama ingat tuh si Rob Lucci CP9 yang sekarang jadi CP0 itu lagi lawan Luffy, bisa dalam mode full leopardnya, terus bisa dalam mode leopard yang setengah manusia setengah itu ya. Betul. Nah itu bisa atau enggak nih mode mythical zone-nya? Kalau dari si Kaido kan masih belum kelihatan ya, bisa begitu atau enggak. Iya, dan si Drake juga tadi sempat kita lihat kemarin, Drake bisa berubah jadi mode dinosaurus full dan juga bisa berubah jadi manusia setengah dinosaurus. Iya. Hybrid. Nah, itu menarik di sini. Kalau misalkan si Kaido bisa berubah menjadi manusia setengah naga, wah itu dahsyat sih. Zulong, mirip Yuzong ya, Yuzong ya, anjir Yuzong. Iya. Kalau misalkan bisa kayak gitu itu dahsyat sih. Jadi kita tunggu aja nih, ini nggak tahu nih pastinya si Kaido bisa jadi seperti Yuzong yang mode hybrid naga itu atau enggak, kita nggak tahu, balik lagi. Tapi so far berdasarkan hasil research yang gue baca di manga-manga atau baca di artikel-artikel dan teori-teori lainnya, itu belum ada nih Kaido seorang pemakan buah mythical zone bisa lakuin hybrid. Jadi kalau misalkan Kaido bisa berubah itu bakalan menyulitkan 9 sarung pedang merah dan Luffy pastinya, karena dengan mode hybrid itu gerakannya jadi lebih lincah sih, lebih leluasa. Dan fisiknya juga kuat gitu loh. Dan kan kalau dari bentuk naga kan kita badannya gede ya, hitboxnya kita nyerangnya jadi bisa lebih luasa. Kalau ukuran manusia atau bentuknya manusia pasti otomatis lebih sulit. Iya. Dan di sini gue ngelihat ada gambar kayak Kaido diserang. Sebenarnya dia diserang atau dia kaget sih? Yang di bagian panel terakhirnya itu, yang di pojok kanan. Itu kaget karena dia nggak nyangka seorang Kinemon bisa membelah jurusnya ya. Lemah bisa mengantisipasi serangannya. Dan dimana serangan itu menurut gue dia mikirnya
serangan ini tuh udah nggak bisa dipatahkan gitu ya. Iya, nggak bisa dipatahkan. Kayak apa ya, kan orang-orang biasanya tuh kalau yang di One Piece terutama, kalau orang kuat biasanya pede banget sama serangannya. Kayak contohnya di arc Dressrosa itu Luffy diremehin banget sama si The Flamingo, iya. Yang dikatain di Iya. effortnya, cuma gitu doang. Apa Iya. kamu cuma memperbesar tubuh dan membuat aku lebih mudah menyerang kamu. Pas di Hajar KO. Iya, diajar KO. Pas diitin sama benangnya malah patah. Pas di Luffy nyerang, nahan pakai benangnya dilapisi haki dan juga berlapis-lapis, tembus. Ya itu kayak gitu. Jadi kaget gitu. Iya. Oke. Soalnya gue kayak ngeliatin kayak ada tangan gitu di ujung kepalanya ujung moncongnya. Gue pikir kayak gambar tangan. Apa bukan gitu ya? Bukan. Kayaknya bukan ya emang. Soalnya ada mata juga, kayak mata yang kaget gitu kan. Iya, mata kaget. Ini mata kaget sama mata shock biasanya kalau di One Piece. Oke. Mantap lah ya, berarti sejauh ini chapter 991 nih cukup seru ya. Makan seru banget malah ya. Seru Dan banget. ini padahal belum sampai ke Luffy melawan Kaido loh padahal. Belum. Tapi Berarti kayaknya sih ini bakalan ada terselip kabar yang di chapter selanjutnya bakalan terselip kabar Queen lawan Drake sama Zoro sih pastinya. Iya. Si Queen udah open serangan gitu ya, dan kita tahu sendiri Zoro tuh udah tersulut ya, Zoro udah tersulut. Jadi bisa lawan si Queen kayaknya sih nanti. Si Zoro itu masih pegang pedangnya Oden gak sih? Masih. Masih itu kan ya? jadi pedangnya dia sekarang. Nah makanya itu belum dikeluarin loh sama dia buat ngelawan Queen. Bisa aja Queen bisa kebelah. Anjay, gunung aja kebelah anjir. Apalagi Iya. Queen. Dia baru sejauh ini dia masih ngeluarin Wado Ichimonji-nya yang dari pedang Queen. Wado Ichimonji sama satu lagi Sandai Kitetsu. Iya, itu baru dua itu yang masih dipakai. Yang Enma-nya belum. Iya. Kita lihat aja nanti. Pasti keluar sih, nggak mungkin disimpan aja situ pedang. Pasti keluar. Ya udah, berarti ini mantap ya chapternya. Ada juga nih yang menarik. Minggu depan kayaknya nggak libur, Dris. Jadi nggak libur? Wah, iya. Mantap nih ya buat nakama semuanya. Ada kabar baik guys ya. Besok minggu depan tidak libur. Berarti masih seru tuh untuk kita saksikan lagi ya chapter 992. Ini udah semua lah ya. Semua ceritanya kita udah sampaikan ke semua nakama juga kayak gimana. Kalau kalian suka dengan cara kita menyampaikan review seperti ini, tolong di like, di komen. Kalau misalkan kalian lebih suka untuk misalnya pakai gambar-gambar yang biasa, kita akan sambil ngomong. Silakan juga di komentar. Soalnya kenapa kalau misalkan kalian lebih setuju yang menggunakan itu, ya kita cuma bisa menampilkan dengan cara pakai sound yang kemarin ya, Ciri ya. Iya, betul. Karena kita untuk mengejar jam tayang juga supaya kita lebih cepat gitu ya munculnya. Karena kalau selama ini kita edit tuh agak lama guys ya, kita perpindahannya dari gua record, dia bikin si Fajri ini pertama kan bikin script, habis itu gua record, terus diedit lagi, itu bisa makan sehari 2 hari ya setelah dari kita bikin script itu. Makanya kalau yang versi cepatnya adalah dengan cara kita review seperti ini. Kalau kalian merasa lebih enak dengan cara seperti ini, kita akan lanjutin guys ya. Tapi kalau kalian tetap pengennya sukanya pakai gambar-gambar dan omongan, ya udah nanti kita akan pikirkan lagi gimana caranya untuk bisa ngimbangin gitu ya. Sekarang sih kita masih terlalu ketinggalan lah, ibaratnya kita orang-orang udah duluan nge-review, kita belakangan gitu ya selama ini ya. Bukan karena kita emang mendahulukan WUC, bukan, tapi emang karena waktunya ini kita belum bisa memaksimalkan dengan cepat gitu ya, supaya bisa cepet. Oke lah ya. Thank you buat semuanya yang sudah nonton video ini sampai habis. Nanti videonya ini kan sebenarnya panjang, cuma kita akan potong-potong beberapa, mungkin yang ada serunya, yang nggak serunya kita skip. Itu aja ya. Ini udah hampir berapa ya kita, kalau yang sesungguhnya ini berapa menit kita ya ngomongin dari tadi? Nggak 30-an ya. Kayaknya 30, hampir sejam mungkin, malah 45 kayaknya. 40 lah. Oke lah ya. Thank you dan sampai jumpa di video berikutnya. Udah. Dadah.